Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Nosandwi, mahasiswa PBG Daljab 2 Universitas Swadaya Gunung Jati. Hari ini akan melakukan rekaman video pembelajaran dengan materi kebijakan moneter kelas 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali. Semoga anak-anak sekalian dapat keberkahan hari ini. Nah, untuk hari ini Pak Mario selain mengajar, ini juga ada ujian PPL kita ceritanya. Jadi kepada Bapak Ibu guru dosen, ini saya Mariono Sandwi sebagai perkenalan, yaitu mengajar di SMA IT Hidayah. Anak-anak yang ada di sini yang sangat Pak Mario banggakan ini anak-anak kelas 11 IPS 1 yang insya Allah akan menjadi ekonomi Indonesia yang luar biasa gitu ya. Sebelumnya Pak Mario ucapkan terima kasih sudah gabung di LMS ini cukup banyak, tinggal 3 yang belum gabung dari 20 siswa, tadi tinggal ada 17, semoga yang lain bisa segera gabung. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter yang insya Allah kebijakan moneter ini akan selalu dekat dengan kita. Nah, untuk itu Pak Mario minta tolong memimpin salah satu untuk berdoa hari ini supaya apa yang kita pelajari hari ini penuh keberkahan, dapat pemahaman yang luar biasa. Nah, kepada Mas Hamasa, Pak Mario minta tolong memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran ekonomi kali ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ekonomi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Hamasa. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dan pemahaman yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk hari ini singkat saja karena pesannya Pak Mario ini beberapa sudah menghidupkan kameranya. Terima kasih. Kemudian nanti mic-nya kalau diminta Pak Mario segera langsung dihidupkan aja gitu ya. Supaya ada interaksi di antara kita. Nanti tetap kita terhubung dengan LMS meskipun sekarang sinkron. Harapannya nanti ada materi ada di sana, kemudian LKPD juga ada di sana. Jangan lupa nanti presensi. Nah, selanjutnya sekalian, untuk hari ini Pak Mario kasih karikatur. Nah, karikatur lagi. Nah, ini harapannya dari Mas Arul dan lain sebagainya menyampaikan atau menurut kalian, gambar yang ada di sini itu menceritakan tentang apa gitu. Terlihat. Oh ya, oke. Berarti suara Pak Mario sudah jelas ya, alhamdulillah. Ya, kalau ada interaksi gini Pak Mario seneng gitu ya. Nanti kalau gambarnya kurang baik dan sebagainya, itu efek lain lah. Yang penting suara Pak Mario dan kita bisa lancar begitu. Nah, lanjut. Ini kira-kira ada 6 ini apa saja? Tanda-tandanya. 1, nilai tukar rupiah anjlok drastis. Mantap sekali. Ya, gitu. Maksud Pak Mario supaya nyambung. Suara Pak Mario berarti sudah jelas ya. Kemudian lanjutkan. Ada 6 contoh itu apa saja? Ekspor menurun. Ekspornya menurun. Oke, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga? Merangkak naik. Oh ya, ada yang merangkak naik. Apa ini yang merangkak naik? Harga-harganya naik terus. Ya, terus yang keempat. Mulai terjadi PHK besar-besaran. Ada PHK besar-besaran. Nah, kenapa disampaikan Pak Mario? Karena akan berhubungan dengan itu. Nanti ketenaga kerjaan dan lain sebagainya begitu. Dan yang belum disebutkan apa tadi? Kredit macet. Kemudian satu lagi ekspornya gimana ekspornya? Menurun. Ekspornya menurun. Mantap. Jadi Pak Mario sampaikan ada 6 kondisi
yang semuanya ini bisa diatasi dengan kebijakan moneter gitu ya. Nah, selanjutnya berarti hebat sekali kebijakan moneter. Iya, salah satunya nanti untuk mengatasi 6 hal ini. Kalau tidak bisa nanti sambil disambung dengan kebijakan yang fiskal. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan, nah ini masalah-masalahnya. Kalau yang sebelah kanan ada apa saja itu? Dari masalah yang ada, kemudian Kebijakan stabilan harga ditentukan dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk dapat menentukan kebijakan polisi atau kebijakan moneter di bidang ekonomi. Oke, gitu ya. Siapa ini tadi? Mas Arul ya. Permasalahan tadi kemudian diatasi dengan kebijakan moneter. Siapa yang mengelola atau yang membuat kebijakan ini? Itu sebenarnya pemerintah, tapi tangan panjangnya yaitu apa? Bank Indonesia. Untuk apa? Menstabilkan harga, menstabilkan perekonomian gitu. Nah, ini semuanya akan kita bahas hari ini. Jadi mengapa kebijakan moneter itu sangat penting? Karena permasalahan yang ada di tempat kita, yang kita alami sehari-hari, dialami masyarakat Indonesia, ini akan selesai salah satunya dengan kebijakan moneter, gitu ya. Oke, anak-anak sekalian, di sini terlihat tujuannya yaitu menguasai KD dan IPK, kompetensi dasar dan indikatornya. Lah apa saja yang harus kita kuasai? Nanti anak-anak sekalian setelah belajar ini kita harus menguasai apa? Ini tahulah kebijakan moneter itu apa. Peran-peran sama tujuannya itu apa saja. Kemudian pengaruhnya terhadap perekonomian. Nah, ini tingkat tinggi nanti kita bahas di LKP di sana. Dan terakhir yaitu kita nanti bisa mempresentasikan setelah nanti kita diskusi seperti kemarin di breakout Pak Lili barang sebentar nanti, kemudian nanti presentasi perwakilan dari kelompok. Oke, itu yang akan kita lalui hari ini yaitu kita ketemuan dengan Zoom, kemudian kegiatan inti nanti penutup. Nah, di kegiatan inti nanti intinya kalian harus diskusi, kemudian bisa lihat-lihat materi. Pak Mario kasih jurnal sama informasi dari BI. Jadi di jurnal itu Pak Mario sebutkan beberapa masalah dalam hal ketika pandemi, kemudian solusi-solusi yang dilakukan oleh BI. Nah, nanti 2 jurnal atau 2 informasi itu silahkan dicermati lebih lengkap dalam LMS-nya. Begitu. Kemudian di penutup nanti seperti biasa kita melakukan konfirmasi, refleksi sama kesimpulan, dan selanjutnya ya kita bahaslah untuk pertemuan berikutnya itu apa saja. Ini nyambungnya dengan yang kemarin, silahkan dicermati semuanya. Ini cakep-cakep semuanya nih. Gambar 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan menceritakan ini tentang apa. Gambar pertama yang memperlihatkan orang membawa dompet, membawa dompet lalu uangnya berterbangan, menggambarkan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat sangatlah meningkat, sehingga dapat berpengaruh kepada proses inflasi. Oke, ini ya tepat sekali. Ini banyak sekali uang, tapi karena terjadi inflasi, maka nilai uang itu akan semakin menurun. Ya, semakin menurun atau terbanglah nilainya begitu. Nah, ini gambar yang pertama. Berarti harusnya nyambungnya kemarin kita membahas inflasi, sekarang supaya nilainya tidak terbang itu bagaimana? Begitu. Nah, kita bahas dalam kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat, yuk ada yang nanggepi? Gantian. Ayo, Razi, Saka boleh, Faris boleh, Gugi, ayo jangan diam saja. Ini ada gambar apa ini? Nah, diartikan. Suku bunga. Ya, suku bunganya bagaimana? Ayo, silahkan dilanjutkan. Terjadi peningkatan. Ya, terjadi peningkatan, terbawa tinggi. Artinya
ketika terjadi inflasi, suku bunga itu dinaikkan. Nah, sambungnya seperti itu yang kemarin. Nah, kalau sudah suku bunganya naik, berarti nanti uang yang beredar tidak terlalu banyak. Nah, nyambung yang kemarin. Nah, makanya ini Pak Menurut pancing supaya interaksinya nyambung semuanya. Kemudian yang selanjutnya Pak Mario sampaikan, ini juga kondisi rupiah anjlok. Nah, ini juga salah satu tugas nanti kebijakan moneter untuk menstabilkan. Nah, kemudian di sini juga ada kondisi bahwa kenaikan yang terus-menerus seperti yang inflasi kemarin, ini akan diselesaikan oleh kebijakan moneter. Selanjutnya ini akan kita tinggalkan bagian pendahuluan, karena kita langsung masuk ke breakout, bagaimana kondisi perekonomian saat pandemi seperti ini. Nanti sambil dilihat jurnalnya, bisa jurnal dari Pak Mero sudah berikan. Nah, di sana Pak Mero sampaikan banyak permasalahan yang ada. Kalian boleh nyari sendiri, boleh apa enggak? Boleh sekali. Yang ada di sekitar kalian sendiri boleh apa enggak? Boleh. Bapak Ibu kalian terdampak COVID apa enggak? Dalam hal perekonomiannya. Nah, kalau terdampak diceritakan saja di situ. Nah, kemudian didiskusikan. Yang kedua, bagaimana peran kebijakan moneter yang dilakukan BI, perbankan, dan seterusnya itu apa saja. Dan yang ketiga, menurut kelompok kalian, nah ini Pak Mario anggap sebagai para ekonom ini, karena sudah belajar materi-materinya, ini kira-kira instrumen kebijakan moneter apa saja yang bisa diterapkan pada masa pandemi, begitu, diberikan alasannya. Oke, itu kalian bahas nanti dalam diskusi. Dan terakhir, pada saat deflasi, perekonomian lesu, kemudian banyak daya beli berkurang, dengan suku bunga, kemudian menurunkan cadangan kas di bank alias yang dipinjamkan banyak. Nah, kemudian padahal jika uang yang beredar banyak itu bisa terjadi inflasi. Ini bagaimana sebaiknya langkah yang diambil Bank Indonesia atau perbankan secara umum untuk mengatasi hal ini. Nah, ini kita berpikir bagaimana supaya tidak terjadi inflasi, tapi perekonomian juga bisa stabil, gitu ya. Nah, ini yang kita bahas untuk pendahuluan. Tadi anak-anak bisa melihat slide-nya, atau? Ya. Oke. Yang pertama yaitu pengertiannya dulu. Kebijakan. Nah, intinya di sini adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral sebagai tangan panjang dari pemerintah, begitulah, untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ini peran kebijakan moneter, yaitu yang pertama menjaga stabilitas ekonomi. Kreditnya dipermudah atau dipersulit. Kemudian ada dorongan moral suasion untuk mengatasi inflasi secara bersama-sama. Oke. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter berdasarkan kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, tadi ada ketat, ada longgar. Yang ketat itu berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus diatur atau ini yang terakhir yaitu politik uang longgar. Maksudnya apa? Karena kondisinya lesu, daya beli masyarakat berkurang, kemudian para pelaku usaha itu butuh modal banyak. Nah, ini yang dilakukan yaitu meminjamkan atau nambah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, caranya dengan politik uang longgar. Apa saja? Membeli, bagian yang tadi, membeli surat-surat berharga, kemudian menurunkan suku bunga, terus menurunkan cadangan kas yang ada di bank. Terakhir yaitu memperlonggar syarat-syarat yang ada 5C itu, ulang lagi ya, capital, capacity, collateral, condition of ekonomi, kemudian karakternya. Nah, ini diperhatikan. Pada saat uang longgar ini nggak diperhatikan. Kadang cuma satu saja, pokoknya karakternya bagus, dipinjami gitu. Pokoknya kerja dipinjami. Nah, ini beberapa penjelasan singkat untuk sebagai modal kalian melakukan diskusi. Untuk kelompok 1, ya di berikut ada Arul, ada Alif Murtado,
Yuk dihidupkan kameranya. Lanjut yang tadi Mas, apa itu permasalahan-permasalahan atau topik-topik yang tadi. Yuk silakan satu orang menyampaikan gitulah. Ya tadi ada permasalahan. Ya kita kupas dulu permasalahan yang ada di saat pandemi seperti ini. Wah sudah ada tulisannya. Oke mantap. Sampaikan. Yang pertama, bagaimana kondisi perekonomian saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini terkait dengan inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Yang pertama, pandemi COVID-19 Indonesia sangat berpengaruh pada bidang ekonomi, terkhusus pada bidang inflasi, daya beli masyarakat, pengangguran, kegiatan usaha, dan produksi secara umum. Hal ini terjadi karena penerapan protokol kesehatan yang dijalankan masyarakat yang memaksa masyarakat untuk bekerja dari rumah atau WFH, work from home, yang tentu saja akan menurunkan daya beli masyarakat pada produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, daya beli masyarakat tentu saja akan berdampak kepada perusahaan penyedia barang tersebut secara keseluruhan. Agar perusahaan tersebut tidak rugi, tentu saja perusahaan tersebut melakukan pengurangan jumlah karyawan yang bekerja, yang menyebabkan pengangguran dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, dalam proses kegiatan usaha, roda perputarannya semakin menurun, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional pun menurun. Hal ini sesuai dengan data yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun menjadi 5,32% pada bulan Juli 2020. Dengan sedikitnya karyawan yang bekerja pada pabrik atau perusahaan, tentu saja barang yang dihasilkan akan semakin sedikit, yang membuat terjadi kelangkaan pada barang tersebut, yang tentu saja akan menyebabkan inflasi atau kenaikan harga yang sangat signifikan. Oke, panjang sekali Mas Arul. Ini cocok banget jadi akademisi ataupun praktisi begitu ya, tentang menyampaikan banyak hal tentang permasalahan ekonomi saat pandemi. Nah, sekarang Mas Hanan tadi sudah dipancing oleh Mas Arul banyak masalah. Nah, sekarang peran-perannya. Nah, menurut satu boleh, banyak boleh. Nah, karena kebijakan moneter itu kan banyak. Nyebutkan satu aja boleh, banyak juga lebih bagus. Silahkan Mas Hanan. Peran kebijakan moneter. Ya. Perannya untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Oke. Stabilkan nilai rupiah. Oke. Terus? Sudah cukup? Stabilkan harga pasar. Ya. Nah, jadi kalau yang dinyambung dengan permasalahan yang disampaikan Arul tadi, ternyata tadi banyak pengangguran sehingga produksinya menurun dan seterusnya. Nah, menurut Mas Hanan ini dengan adanya kebijakan moneter, misalnya dengan mempermudah pinjaman. Nah, kalau mereka banyak yang dipinjami oleh pemerintah dipermudah, berarti usaha mereka bisa lancar apa enggak? Lancar. Nah, bisa lancar. Nah, kalau usaha lancar, kira-kira tenaga kerja terserapnya banyak apa enggak? Banyak juga begitu ya. Nah, itu hubungan antara nomor 1 dan 2. Oke, nomor 3, 4 dan seterusnya silahkan diobrolkan berdua gitu ya, karena Pak Menteri harus ke kelompok yang berikutnya. Begitu Mas Arul, Mas Hanan, terima kasih. Kalau sudah selesai diskusinya boleh yang LKPD dilanjutkan. Datang, Assalamualaikum kelompok 4. Ada Yusuf, ditampilkan semuanya wajahnya. Ya, Rifki, ketok batu rawopo. Ya, Gugi, tambah tembem, mantap. Nah, kira-kira Mas Yusuf perlu dipinjami uang apa enggak? Iya, Tat. Ya, berarti mempermudah pinjaman apa mempersulit? Mempermudah. Oke, saat ini berarti harus mempermudah pinjaman yang dilakukan oleh bank. Razisaka, peran berikutnya apa? Gitu ya. Kalau perannya kayak gini berarti penganggurannya harusnya dikurangi. Nah, penganggurannya dikurangi dengan cara apa?
memperbanyak lowongan pekerjaan. Oke, supaya banyak lowongan pekerjaan, kira-kira para pengusahanya butuh apa? Butuh modal. Nah, kalau butuh modal berarti bank-bank meminjami para pengusaha apa enggak? Meminjami lah. Mantap sekali gitu ya. Jadi langkah selanjutnya sama seperti yang dilakukan pemerintah, yaitu mempermudah pinjaman kepada para pengusaha supaya para pengusaha itu bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, alias dunia usaha kembali menjadi hidup kembali gitu ya. Nah, oke, untuk yang nomor 3 silahkan karena apa itu kelompok yang ada di sini nanti perwakilan menyampaikan bahwa peran yang kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi itu menurut kelompok kalian yang cocok apa, silahkan nanti disampaikan dalam kelompok besar gitu ya. Nah, halo. Oke, untuk selanjutnya itu silahkan dilanjutkan diskusinya untuk merumuskan yang nomor 3. Kalau sudah selesai nanti bisa mengerjakan di LMS. Nah, itu aja dari Pak Mario, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah kumpul lagi di kelompok besar. Dari berbagai topik yang ada, silahkan perwakilan tadi kelompoknya kelompok 1 tadi siapa perwakilan? Silahkan menyampaikan. Oke, silahkan Mas Sarul. Terkait dengan nomor 1 Ya. yang tentang dampak dari COVID-19 pada perekonomian pada bidang tertentu, tentu saja sangat berpengaruh pada bidang ekonomi, terkhususnya pada bidang daya beli masyarakat. Oke, stop dulu Mas Arul. Ini yang lain dengar suaranya Mas Arul? Dengar. Nah, mantap. Coba cek. Dengar. Oke, mantap. Berarti dengar suara Mas Arul semuanya. Fokus ya. Silakan dilanjutkan Mas Arul. Usaha dan produksi. Hal ini terjadi karena penerapan protokol kesehatan yang dijalankan masyarakat yang memaksa masyarakat untuk bekerja dari rumah atau WFH, yang tentu saja akan menurunkan daya beli masyarakat pada produk yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan turun daya beli masyarakat, tentu saja akan berdampak kepada perusahaan penyedia barang tersebut secara keseluruhan agar perusahaan tersebut tidak mendapat kerugian. Maka langkah kebijakan yang dilakukan adalah melakukan pengurangan jumlah karyawan atau PHK yang menyebabkan pengangguran dan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu juga dalam proses kegiatan usaha, roda perputaran ekonomi akan semakin terganggu. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diungkapkan oleh Kementerian Ekonomi Indonesia di tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,32% pada bulan Juli 2020. Dengan sedikitnya karyawan yang bekerja pada pabrik atau perusahaan, tentu saja barang yang dihasilkan akan semakin sedikit, yang membuat terjadinya kelangkaan pada barang tersebut, yang tentu saja akan menyebabkan inflasi atau kenaikan harga yang sangat signifikan pada komoditas kebutuhan manusia. Oke, lengkap sekali dari A sampai Z tadi disampaikan berbagai permasalahan yang ditemukan di kelompok 1. Oke, selanjutnya kita beralih ke permasalahan sudah diwakili kelompok 1 gitu ya. Ke kelompok yang lainnya silahkan perwakilan untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan Mas Arul tadi. Saya Dat. Ya, oke, siapa ini? Terdengar suaranya, mantap. Dari kelompok 5. Kelompok 5, mantap. Silahkan, yuk. Menurut nama dulu Mas. Saya Muhammad Hamasah. Oh, Hamasah. Oke, silahkan. Menurut kami di masa pandemi ini kan perdagangan menurun ya. Ya. Interaksi terganggu, interaksi secara Oke, terus? Nah, terus menurut kami usaha apa yang dilakukan oleh masyarakat yaitu UMKM yang UMKM rumahan ya. UMKM rumahan yang di situ memanfaatkan jual beli online. Oke, terus? Ya, di situ sangat mengatasi pandemi
COVID-19 dengan tidak berinteraksi secara langsung dan menjalankan daya beli. Menaikkan daya beli gitu ya. Ya, oke. Sudah Pak Maro tangkap termasuk Mas Hamzah. Intinya ide dari Mas Hamzah yaitu masyarakat itu harus KBU-nya harus meningkat gitu ya. Kemampuan bisnisnya harus meningkat. Nah, ini salah satunya harus didukung dengan modal apa enggak? Nah, kalau didukung dengan modal, kita hubungkan dengan kebijakan moneter. Nah, kira-kira banknya ini, karena kita hubungannya dengan kebijakan moneter, banknya ini memudahkan pinjaman pada pengusaha online itu apa mempersulit? Memudahkan, Tat. Memudahkan. Nah, cocok sekali sudah nyambung dengan kebijakan moneter, yaitu intinya memudahkan pinjaman. Suku bunganya diturunkan apa dinaikkan? Dinaikkan, malah nggak berani pinjam. Suku bunganya dinaikkan apa diturunkan? Saat seperti ini, kondisinya pandemi seperti ini, lesu semuanya, suku bunga diturunkan supaya semua pengusaha berani pinjam dan mereka bisa memulai usahanya lagi. Kalau usahanya sudah jalan, berarti tenaga kerja banyak yang masuk. Misal Pak Maro punya perusahaan, dipinjami bank sekian miliar, nah yang di PHK semuanya masuk semuanya, gitu ya. Nah, ini untuk sekaligus untuk menjawab yang nomor 2. Kemudian yang terakhir, ini ceritanya kan dipinjami, semuanya dipinjami, gitu ya, dipermudah pinjaman. Tapi efeknya kalau meminjamkan dengan mudah, uang yang beredar banyak apa enggak? Banyak. Nah, kalau uang yang beredar banyak, kira-kira akan terjadi apa? Inflasi. Nah, kalau sudah terjadi inflasi, berarti kira-kira solusinya apa? Suku bunganya dinaikkan apa? Dinaikkan lagi apa tetap diturunkan? Naikkan. Nah, suku bunganya pada titik tertentu nanti dinaikkan lagi, begitu ya. Nah, itu hubungan-hubungan antara kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu tidak harus menurunkan terus, tidak harus menaikkan terus, tapi harus dimix. Kadang menurunkan, kadang menaikkan. Kapan menurunkan, kapan harus menaikkan. Kapan harus menjual surat berharga, kapan harus membeli surat berharga. Kapan cadangan kas itu dikurangi atau ditambah gitu. Nah, ini untuk kesimpulan hari ini, sekaligus kita sudah kelompok secara full gitu ya, sudah mendengarkan beberapa logika dalam kebijakan moneter. Kira-kira pengalaman menarik apa? Silahkan 1-2 menyampaikan. Yang sudah dipahami, yang belum dipahami. Pengertian sudah paham? Nah, sebenarnya sudah paham. Kemudian tujuan dan peran? Oke, tujuan dan peran sudah. Kemudian hubungan antara kebijakan moneter dengan kondisi perekonomian? Oke, ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Ya, terakhir tentang manfaat. Kira-kira manfaatnya apa ketika kita mempelajari logika kebijakan moneter ini? Hamzah lagi, nggak apa-apa. Mempunyai gambaran untuk mengatasi kebijakan moneter yang akan datang. Oke, mantap sekali gitu ya. Suatu ketika kan 40 tahun lagi atau 30 tahun lagi kita akan mengganti para ekonomi-ekonomi sekarang. Nah, ini dibekali sejak awal kita bisa mempunyai gambaran cara mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Oke, mantap sekali gitu Mas Hamzah. Nah, otomatis harapannya nanti dalam kehidupan sehari-hari ya kita selaku masyarakat ini bisa membantu pemerintah gitulah untuk bersama-sama keluar dari pandemi seperti ini. Oke. Nah, ini tadi Pak Maro kasih beberapa penguatan. Tadi banyak sekali yang menyampaikan permasalahan dan solusinya sudah tepat sekali. Cuma untuk Pak Maro luruskan tadi ada satu hal yang agak
sulit di logika itu biasanya cadangan kas di bank. Jadi kalau cadangan kas di bank itu dibutuhkan ditambah atau dikurangi. Kalau pengen meminjamkan uang di masyarakat lebih banyak, berarti cadangan kasnya dikurangi, yang dipinjamkan ditambah. Sebaliknya, kalau pengen mengatasi inflasi, cadangan kas di banknya ditambahi, yang dipinjamkan dikurangi begitu. Nah, itu Pak Menowo pelurusan tadi ya, yang tadi masih agak menyampaikan sedikit kesalahan begitu. Nah, untuk hari ini kesimpulannya satu tentang kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang ditangani oleh Bank Indonesia sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka menstabilkan kondisi perekonomian, terutama dalam kestabilan harga perekonomian, nilai uang begitu. Kemudian tujuan kebijakan moneter begitu juga dengan perannya selanjutnya. Instrumen kebijakan moneter ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif itu ada 3 tadi, cash ratio, diskonto, sama pasar terbuka. Kemudian yang kualitatif ada 2, yaitu pagu kredit sama moral suasion. Nah, untuk selanjutnya kita nanti pertemuan berikutnya membahas tentang kebijakan fiskal. Tapi setelah ini nanti jangan lupa kita ulang-ulang lagi yang ada di LMS. Untuk selanjutnya kita nanti pertemuan berikutnya membahas tentang kebijakan fiskal. Tapi setelah ini nanti jangan lupa kita ulang-ulang lagi yang ada di LMS. Pak Mario, dengan kita belajar kebijakan moneter ini, kita lebih bijak, tidak malah memperburuk keadaan gitu ya. Ya kita berempati begitulah. Itu aja dari Pak Mario, semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk hari ini sudah belajar kebijakan ekonomi, kebijakan moneter dengan maksimal. Oke, itu aja dari Pak Mario, semoga bermanfaat. Silahkan ditutup dengan doa karena tadi diawali dengan doa. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.